Kalian tahu nggak sih gimana sebenarnya Islam itu memandang narkoba? Apakah hanya sekedar dilarang atau ada alasan yang lebih dalam di balik itu? Dan bagaimana cara menjauhinya sesuai ajaran agama Islam? Nah, kalau masih penasaran, yuk kita bahas bareng-bareng di podcast ini. Stay tune ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast kita hari ini. Kita akan bahas topik yang udah sering kita dengar, tapi masih banyak yang bingung nih. Apa itu pro dan kontra dari topik yang akan kita bahas. Jadi topiknya yang akan kita bahas itu adalah perspektif narkoba dalam agama Islam. Nah, jadi kita butuh narasumber buat dijelasin. Dan kita akan kupas tuntas itu bersama narasumber kita hari ini, yaitu kalian yang Selamat sore. Iya. Jadi gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik aja. Kabar baik, alhamdulillah. Iya, kita udah lama ketemu ya sama teman-teman. Sebenarnya aku tuh cukup excited banget ya buat topik ini. Kenapa? Karena pro dan kontra nih teman-teman. Jadi pro dan kontra itu mungkin dilihat dari sudut pandang masyarakat dan lain sebagainya. Ya benar. Jadi kita langsung masuk aja nih kan? Iya, boleh. Ini pembahasan. Iya, langsung Jadi masuk. kan itu ada yang bilang Islam itu udah mengharamkan narkoba. Betul. Tapi kenapa di dunia medis itu dibolehkan gitu? Nah, sebenarnya udah masuk ke pro dan kontra ya teman-teman. Dibolehkan itu mungkin kita bisa dibilang pro, ya kan? Iya. Nah, dari pro dan kontra itu mungkin kita bisa dibilang dalam segi medis, dalam perspektif medis, ya kan? Dalam perspektif medis itu sebenarnya termasuk dalam kategori narkotika yang dibolehkan ya, karena digunakan untuk pengobatan kan ya. Jadi itu tujuannya. Jadi kalau misalnya tanpa bantuan itu mungkin mereka bakal merasakan rasa sakitnya ketika dioperasi segala macam itu enggak iya. Nah, kemudian ada juga nih, kalau misalnya kita yang dilakukan pengobatan segala macam tanpa adanya pengawasan dokter, misalnya itu nggak boleh sih tadinya. Jadi betul. Makanya kenapa Islam itu tetap mengharamkan narkoba ya? Betul, Islam itu tetap mengharamkan narkoba. Nah, tapi Islam itu sebenarnya realistis juga. Saya bilang betul ya, Islam itu realistis. Kenapa? Karena Islam itu membolehkan sesuatu jika manfaatnya itu lebih besar daripada mudaratnya, seperti itu aja. Jadi kalau dalam dunia medis penggunaan zat-zat yang hanya di bawah pengawasan dokter dan dalam kondisi tertentu, misalnya kita mau melakukan operasi segala macam gitu, nah itu wajib banget yang namanya ya boleh gitu loh sifatnya. Asal ada dosis. Betul, kita harus pakai dosis dan Nggak bisa langsung. iya betul. Nah, sebagian besar narkoba itu kan bisa dibilang bikin kecanduan dan merusak tubuh. Ya. Juga menghilangkan akal sehat. Dilihat dari merusak tubuh itu aja sama Islam nggak boleh, ya kan? Kita nggak boleh merusak tubuh kita yang sudah harus dijaga dengan baik. Dengan apa tujuannya ya? Edukasi yang lebih mungkin ya untuk para mahasiswa nih, atau mungkin yang mahasiswa yang baru merantau dari tempat sekolahnya misalnya buat melanjutkan studi. Ibu kota ya kalau Iya betul, di ibu kota tuh benar banget. Kita flashback ke bulan-bulan lalu atau tahun lalu deh. Tingkat kriminalitas di sini mungkin bisa diciptakan hampir sebagian besar dari akibatnya narkoba. Betul, karena pengaruh narkoba juga karena karena selebihnya itu karena pergaulan bebas. Nggak jauh dari pergaulan bebas seperti itu. Jadi dampak buruknya lebih besar dan itu dilarang banget. Berarti kalau dikonsumsi bebas itu malah merusak. Tapi gimana menurut Kak Bayu tentang negara yang melegalkan narkoba itu? Oke, singkat cerita ke belakang itu. Jadi saya di beberapa bulan lalu itu udah mampir ke Kanada, Belanda, juga Amerika Serikat. Nah, di sini nih paling seru. Jadi ada perdebatan sebenarnya ya di beberapa negara seperti yang saya tadi bilang, Kanada, Belanda, Amerika Serikat. Kenapa sih dilegalkan dan untuk reaksi alasannya? Nih, ini yang paling penting. Mereka bilang kalau ganja itu bisa mengurangi stres dan membantu kesehatan mental. Dan ada yang berpendapat kalau legalisasi narkoba bisa mengurangi kriminalitas. Sebenarnya itu fake banget sih. Mungkin ganja karena relax. Iya betul. Mungkin itu sisi positifnya, tapi yang saya bilang ini mungkin itu mereka melegalisasikan narkoba itu mungkin bisa dibilang karena kesehatan mental gitu kan. Jadi teman-teman, banyak di luar sana, khususnya di negara Amerika Serikat, Belanda, Kanada, itu banyak orang-orang manusia yang kehilangan mental. Kenapa? Mungkin kalau kita bicara dalam Islam teman-teman, itu bisa dibilang kayak hilangnya iman dari kita sendiri seperti itu. Mungkin karena
kebanyakan di negara-negara Eropa seperti itu mungkin non-muslim ya teman-teman. Jadi Islamnya sedikit, mungkin mereka tuh jauh dari ajaran-ajaran agama mereka sendiri gitu ya. Jadi yang masuk ke mereka depresi segala macam. Dan itu apa ya? Mereka tuh bersudut pandang kalau misalnya narkoba itu enak dan dilegalkan seperti itu. Sebenarnya salah besar teman-teman. Cuman ini kan budayanya mereka, budayanya orang Eropa atau mungkin orang Barat kayak seperti Amerika Serikat gitu kan. Mungkin teman-teman bisa dilihat dari film-film yang mungkin kriminalitasnya tinggi. Kita bisa bayangin sebenarnya dari film-film tersebut ya. Kan itu legalisasi narkoba bisa mengurangi kriminalitas katanya gitu. Betul. Nah kenapa tuh dikaitkan sama kriminalitas gitu? Dikaitkan sama kriminalitas sebenarnya gini ya. Nih, yang aku petik dan yang aku baca-baca sebelumnya, jadi mereka tuh beranggapan kalau narkoba itu dijual secara legal, kemudian diawasi pemerintah, maka pasar gelap bakal berkurang. Jadi kita bahasnya kayak pasar gelap ya, mungkin kayak yang seperti itu. Jadi karena orang tuh nggak perlu bayar di tempat ini dan segala macam itu kayak tidak sih. Iya tapi menarik sih, tapi kayak itu kan resikonya juga besar ya. Betul, resikonya besar. Nah, jadi kalau yang pendapat saya sendiri di sini teman-teman, nah itu tuh meskipun peredarannya lebih terkontrol, tapi tetap aja bisa ada penyalahgunaan. Di sini yang garis bawahi kita ya itu penyalahgunaan narkoba ya, karena penyalahgunaan itu mungkin bisa disalahgunakan yang dosisnya lebih tinggi, kemudian mereka yang jadi tidak sadar, tidak menyadarkan diri seperti itu. Jadi itu jumlah pengguna justru bikin meningkat gitu sebenarnya. Jadi awalnya nyoba gitu kali. Betul, awalnya tuh nyoba gitu kan. Makanya itu narkoba itu apa sih? Gitu. Iya, karena mereka tuh punya beban hidup tersendiri. Sebenarnya semua saya bilang di sini, sebenarnya semua manusia itu punya masalah hidupnya masing-masing. Tapi cara mengatasinya itu semuanya pasti ada caranya, bukan caranya menggunakan penyalahgunaan obat seperti itu sebenarnya pikiran yang udah rusak banget ya teman-teman, dan itu wajib banget dihindari ya. Makanya kita perlu nih jaga anak-anak muda seperjuangan kita harus edukasi lebih tinggi lagi soal penggunaan narkoba, mungkin penggunaan obat-obat seperti itu mungkin bisa dikurangi melalui edukasi di Indonesia sekarang ya, kajian betul. Jadi kayak mungkin bisa dibilang edukasi itu kita bisa paparkan lewat mahasiswa-mahasiswa, kita diajarkan melalui mungkin kita bisa membuat konten teman-teman, membuat konten yang positif tentang benar, itu ya. Kalau soal joget-joget bisa jadi kita edukasi gimana bahwa narkoba itu nggak baik. Jadi menurut Kak Bayu ada nggak pesan buat teman-teman kita supaya menjauhi narkoba itu? Oh iya, oke. Ini jadi kesimpulan ya. Kesimpulan ini ya, yang aku kutip di sini kebetulan yang aku baca-baca juga dari beberapa buku, beberapa sumber yang ada di perpustakaan. Mungkin aku sempat baca-baca juga. Iya. Jadi yang aku kumpulin dan yang tadi kita bahas, kesimpulannya itu ada dua sisi. Jadi ada yang digunakan dalam dunia medis yang pertama tadi kita bahas, kemudian ada lagi yang kontranya, kalau disalahgunakan itu bisa berbahaya banget. Nah, Islam melarang penggunaan yang bisa merusak diri. Yang kita tadi bahas itu merusak diri, karena kita udah dikasih tubuh sempurna, apa yang dirusak gitu. Poinnya di situ sebenarnya. Poinnya di situ. Jadi teman-teman udah ngerti ya poinnya. Kenapa Islam itu melarang? Tapi sebenarnya yang melarang itu kan kalau misalnya dilarang betul sebenarnya seperti itu. Jadi melarang penggunaan yang merusak diri. Kalau udah dipakai otomatis itu kecanduan, itu pasti disclaimer ya teman-teman. Saya tegaskan di sini ya teman-teman, itu kalau misalnya orang udah nyoba dan itu bakal berkelanjutan, yang intinya itu harus bisa dibilang overdosis segala macam, terus dikurangin teman-teman. Itu sama contoh kecilnya ada rokok deh Kak. Betul, kalau dari rokok itu iya kan, karena kalau nyoba-nyoba ngerokok anak-anak SMP, SMA tuh yang masih baru umurnya belum cukup gitu. Betul, umur mereka belum banyak cukup. orang merokok ini enak, Iya. kesembuhan. Nah, ini apa? Penyakit paru-paru, bronkitis segala macam, waduh itu menghindari banget. Kan gini, kita berpikir secara realistis untuk ke beberapa tahun ke depan. Iya, benar. Nah, dari efek kecanduan itu yang bikin mungkin beberapa tahun ke depan kita jadi buruk sebenarnya. Sebenarnya kita semua ini bangsa-bangsa Indonesia yang misalnya satu generasi sama kita mungkin bisa dibilang Gen Z ya teman-teman. Aku mau mengingatkan juga buat Gen Z nih ya. Dari Gen Z itu mungkin kita bisa dibilang kita itu penerus generasi muda. Iya, kan? benar. Maka dari itu tujuan podcast ini dibuat apa sih kajian? Yaitu untuk mengingatkan teman-teman dan mengedukasi
dan sekalian reminder teman-teman ya. Kalau misalnya penggunaan narkoba itu bisa merusak diri dan bisa kecanduan. Nah, kecanduannya itu yang bisa kita menghindari gitu sebenarnya. Keren Tapi banget ya. betul. Tapi dalam keadaan darurat medis masih bisa kita gunakan. Tapi dipertimbangkan dengan aturan yang ketat, sangat ketat banget. Dan yang paling penting, di sini saya bisa bilang harus selalu menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kita ke jalan Yang menyesatkan ya? betul, ke jalan narkoba itu. Setuju nggak? Setuju banget, Kak. Oke, seperti itu. Keren juga nih, jadi kesimpulannya teman-teman, walaupun narkoba itu di Islam, maksudnya di medis itu dibolehkan, tapi belum tentu dibolehkan itu ada alasan kenapa. Jadi nggak cuma, kan di medis boleh, kenapa di kita nggak boleh? Karena ada alasannya. Jadi itu mengobati orang. Kita kan merusak diri kalau pakai narkoba, tusuk-tusuk, bikin pusing, pingsan, atau melakukan kriminalitas, tiba-tiba nggak sadar kita bunuh orang, ya kan? Iya. Serem banget ya. Betul. Nah, tujuannya kan di medis itu tidak menyadarkan diri untuk setidaknya mengurangi rasa sakit yang Rasa mereka sakit, bener untuk banget. mengalami pengobatan, misal Bener operasi banget. segala macam ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita pakai dengan secara sembarangan, kita lagi normal-normal aja mungkin, tapi tiba-tiba kita ditawarin teman-teman, mau nyoba nggak gini? Iya, bener. Ditawarin kayak gitu, mau nyoba nggak sih kayak gini-gini? Iya. Bisa efek sampingnya mungkin bisa jadi apa ya, berdampak ke semua orang yang ada di lingkungan sekitar mereka juga Betul seperti banget, itu. teman-teman. Gitu sih. Jadi kita tuh harus selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain, itu paling penting. Jadi bagus banget dalam topik hari ini, Kak. Betul, bagus banget, sangat Mengedukasi banget, mengedukasi, juga apalagi menambah di umur wawasan. kita segini yang marak banget penggunaan narkoba. Betul, karena banyak banget nih berita yang seliweran yang itu. Kalau bisa teman-teman nih yang udah nonton video ini mungkin bisa bisa sekalian reminder juga buat teman-teman Iya. gitu kan, karena Jangan coba-coba. betul, jangan coba-coba karena yang paling penting itu kita mengusahakan masa depan kita yang lebih cerah di kemudian Benar. hari. Karena kita Seperti itu. gen penerus ya. Dia menurut masa depan bangsa teman-teman. Jadi semangat terus buat teman-teman yang lagi berjuang untuk hari ini. Oke, jadi semoga kita bisa menambah wawasan dari topik-topik yang sebelumnya tentang pro dan kontra narkoba dari perspektif Islam, gitu ya. Jadi makasih banyak buat kajian yang membawa saya ke podcast hari ini, yang dimana saya bisa share education sekalian karena kemarin ada pengalaman dari beberapa negara juga kayak di Amerika Serikat, Kanada, Belanda itu marak banget penggunaan seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita udah belajar banget dan banyak banget yang belum kita tahu yang ternyata di luar negeri tuh kayak gitu. Iya betul. Makasih banyak loh Kak Bayu. Iya, sudah sama-sama, Kak Dia. memberikan ilmu yang Kak Bayu Betul. punya. Nah, Soalnya agak culture shock sebenarnya. Iya, Kayak bener di banget. sana gitu kan. Mungkin budaya kita kayak gini kok di luar. Saya lebih dengar parah. Oh iya gitu ya. kalau dilegalkan seperti itu kacau sih menurut Kacau saya. ya. Betul. Sedangkan sini orang ada yang itu sih minuman apa gitu buat ilegal. Betul seperti itu. Oke lah. Baik teman-teman. Jadi segitu dulu ya buat kita hari ini ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin penjelasannya sudah cukup. Ya, dan saya makasih banget ke Kak Bayu udah mau datang ke podcast saya hari ini Iya. dan ngejelasin ke teman-teman kalau narkoba itu banyak mudaratnya ya. Betul. Ya, jadi teman-teman yang udah dengerin podcast ini semoga kita semua belajar karena kita tuh tidak ada apa-apa tanpa belajar. Jadi teman-teman terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.